warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, kurang semangat sekali lagi. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya, terima kasih. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Oh, Randy sama Tulus. Wildan, ya Randy betul yang Wildan. Ya, sekarang sebelum pelajaran dimulai, ya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh siapa? Kelasnya? Yo, siapa? Yang kemarin, yo. Yo, Noban, dipimpin. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Ya, sebelum belajar mulai, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Ya, mengikuti musik ya. Ya, berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, semuanya duduk kembali. Ya, anak-anak, kemarin sudah diberi materi tema yang keempat. Sekarang menuju ke tema yang baru, yaitu tema 5. Ya, tema 5. Judul temanya adalah Pahlawanku. Apa? Subtema 1, yaitu perjuangan para pahlawan. Perjuangan para pahlawan. Tahukah kamu apa itu pahlawan? Coba siapa yang tahu pahlawan? Orang yang perang, Pak. Oh iya, orang yang
hanya itu saja. Mari kita amati. Ya, mari kita amati gambar yang ada di papan ini. Ya. Ini ada gambar. Gambar apa? Ini gambar apa? Gambar nomor 1. Menjenguk orang yang sakit. Yang nomor 2? Menanam bunga atau menanam pohon. Yang ketiga? Apa? Membantu teman yang kesusahan. Ya. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama tadi adalah menjenguk orang yang sakit. Ya, nomor 2 adalah menanam pohon. Yang 3 adalah teman. Bagaimana pendapatmu hal itu? Baik atau tidak? Baik. Ya. Hal baik apa? Yang dapat dicontoh? Hal baik apa yang dapat dicontoh? Menjenguk teman ketika sedang sakit, peduli terhadap lingkungan, terus menolong teman. Jadi pahlawan itu tidak hanya membawa bedil saja, tidak hanya orang yang berperang saja, akan tetapi di sini adalah menjenguk teman yang sakit. Ya, menjenguk teman yang sakit itu termasuk namanya peduli. Ya, jadi orang yang peduli terhadap teman yang sedang sakit itu juga termasuk pahlawan. Berarti sukarela. Lalu yang kedua, peduli terhadap lingkungan. Ya, lingkungannya gundul. Kalau lingkungannya gundul maka terjadi apa? Longsor, banjir, maka harus ditanggulangi. Ya seperti di hutan, ya hutan sekarang longsor. Karena apa? Karena hutannya gundul, hutannya tebangi sakarpe dewe. Orangnya tidak peduli terhadap lingkungan. Maka ketika tanahnya gundul, maka ditanami kembali supaya tidak supaya tidak erosi. Ya, itu namanya peduli terhadap lingkungan. Ya. Jadi sifat pahlawannya mana? Peduli terhadap lingkungan. Lalu yang ketiga adalah menolong teman yang sedang kesusahan. Ya. Jadi orang yang ikhlas menolong teman yang sedang susah, itu namanya pahlawan. Ya, jadi pahlawan itu rela berkorban. Ya, jadi pengertian dari pahlawan adalah orang yang senang menolong, orang yang berani, orang yang ikhlas, orang yang peduli. Ya, peduli atau rela berkorban untuk negara, untuk bangsa, juga untuk agama. Itu namanya pahlawan. Nah, kalau pahlawan itu hanya orang yang perang saja, sekarang kan sudah merdeka. Ya, berarti tidak usah perang. Ya, tapi cukup kita dengan cara kamu sebagai orang yang sekolah. Contoh diantaranya adalah kita harus cinta tanah air. Bagaimana caranya? Ya, kalau hari Senin seperti biasa mengikuti upacara dengan apa? Tertib, hikmat. Itu adalah contoh peduli atau cinta tanah air. Lalu belajar dengan tekun, belajar dengan rajin. Itu juga termasuk
cinta tanah air. Jadi kalau seorang guru cinta tanah airnya dengan Pak Guru memberikan materi atau memberikan pelajaran terhadap anak-anak didik, ya. Kalau seperti diplomat, yang mestinya mengisi cinta tanah airnya dengan di meja, yaitu memperjuangkan kemerdekaan. Itu adalah contoh daripada para pahlawan. Lalu apa yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, dalam meniru daripada tingkah laku atau kebiasaan para pahlawan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu satu, peduli terhadap teman, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap kita teman sedang sakit seperti yang ada di dalam gambar. Jadi pahlawan itu, sikap pahlawan itu seperti itu, rela berkorban. Kalau pahlawan dulu itu rela berkorban harta sampai dengan nyawa. Jadi nyawanya juga dikorbankan untuk demi membela negara. Jadi pengertian daripada pahlawan tadi apa? Orang yang rela berkorban, ya, rela berjuang. Terus apa lagi? Berani dalam rangka membela negara, bangsa dan agama. Baiklah, kita untuk mengetahui raja-raja atau pahlawan-pahlawan pada zaman Hindu, Buddha maupun Islam. Yang pertama adalah sikap kepahlawanan. Raja Purnawarman, ya, Raja Purnawarman. Ya, coba bisa dibaca di dalam bacaan, coba. Raja Purnawarman. Dibaca. Atau dibantu Pak Guru. Ya, dibaca Pak Guru saja, ya. Salah satu coba yang baca, lainnya menyimak. Lainnya yang menyimak, coba. Yang lain menyimak. Ya, Raja Purnawarman Panji segala raja. Ya. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memerhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. Dan 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara. Karena setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciatruteon. Ya, jadi saking senengnya rakyat kerajaan Tarumanegara,
kembali, coba kamu mengerjakan lembar kerja atau lembar kegiatan. Ya. Nah, ini. Ya. Sebelum mengerjakan kegiatan, seperti biasa, coba kamu berdiri untuk berdiskusi membuat kelompok. Semuanya berdiri. Ya, berdiri. Berdiri. Hitung kalian dari sana. Hitung 1 sampai 4 blok ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4 seperti itu. Yo. 1 2 3 4. 1 1 2 3 4. 1 1 Tuh, ya yang satu menjadi kelompok 1 di sini. Si Miko ngomong siji nih kan kabeh. Kecuali yang tadi. Yang kanan situ lah. Ya. Yang lainnya yang nomor 1 pindah sini. Semuanya cepetan. Si Miko ngomong siji pindah mari ngene. Pindah ke kelompok sana. Si ngomong siji. Yang nomor 2 pindah sini, pindah situ. Yang tadi ngomong nomor 2 pindah kelompok 2. Seperti biasa ajak tumpul, nanti fotonya habis. Yuk, yang nomor 3 ke sini. Yang nomor 4 ke sana. Dan ya. Ini untuk mengerjakan lembar kerja. Anu mana dia? Dia mana? Dah. Sudah? Ya, dibuka lembar kerjanya, dikerjakan bersama. Yuk, dikerjakan bersama. Cara mengerjakan adalah yang pertama soalnya adalah tuliskan perjuangan yang dilaksanakan oleh Raja Purnawarman. Ya, dan mulai ditulis. Ya, yang tulisannya bagus siapa dari kelompok masing-masing. Ya. Punya kamu mana? Ya, gantian. Ya, diturun dulu. Ya, mencari di atas kan ada. Yo. Tulislah perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Ya, ditulis seperti kemarin. Ya, ditulis kembali. Bekerja sendiri-sendiri di kelompok masing-masing. Ya, di kelompok masing-masing. Ya. Ya, ditulis. Yo, udah sama. Jangan logok. Mendekat. Ya, mendekat, jangan mendekat. Ada.
Yuk. Sudah belum? Sudah belum? Iya, agak cepetan, nanti waktunya habis. Ya sudah, kelompok 1 coba. Yang sudah yang kelompok siapa? Mana? Ya coba kelompok 3 dulu, enggak apa-apa. Kelompok 3 dibaca. Yuk, kelompok 3 dibaca hasilnya. Dibaca hasilnya, dibaca di depan. Diperkenalkan Pak Guru, ya. Ya coba, sesuai pendapatmu saja. Sudah, cepetan. Ayo, dibaca. Pertanyaannya ini dibaca, pertanyaannya lalu dijawab. Ya. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawan Jawabannya? Ya terus, nomor 2. teruskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawan. Ya, terus. Beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Ya, terus. Apa yang disarankan
Jadi yang pertama tadi adalah perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman tadi ya. Yang pertama perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah membuat apa? Membuat saluran air. Ya. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman apa sikapnya? Berani dan pantang menyerah. Berani dan pantang menyerah. Apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara? Apa yang dirasakan? Iya, ladang mereka yang mendapatkan air yang tadinya kekeringan akhirnya mendapatkan air. Lalu, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara? Jika Kerajaan Tarumanegara tidak dipimpin oleh Raja Purnawarman, kehidupan rakyat tidak akan aman, ya, tidak akan aman. Baik, itu adalah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Rela berkorban, berani, ya, berani terhadap perompak, ya. Berani terhadap perompak. Ya, sekarang kita ke tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Di sini ada beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya. Yang pertama adalah Raja Mulawarman dari kerajaan Kutai. Ya, raja ini adalah memeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman menyerahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Ya, sikap kepahlawannya apa? Adil dan bijak, taat menjalankan ajaran agama, mencintai rakyatnya, lalu dermawan. Dermawan artinya orang pelit. Jadi orang kowe duwe, batin orang duwe ya dewehi seperti itu. Ya, jangan makan dimakan sendiri, itu tidak baik. Lalu yang kedua adalah Raja Kertanegara atau Kerajaan Singasari. Raja ini adalah memeluk agama Hindu, ya, yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Ini adalah Raja Singasari. Sikap kepahlawannya apa? Pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara, berani dan tegas menolak penuntutan tunduk kepada bangsa Mongolia. Ini di dalam sinetron Tutur Tindulan juga ada, kamu sering nonton ya. Lalu yang ketiga adalah Raja Bala Putradewa, yaitu di Kerajaan Sriwijaya. Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap kepahlawannya apa? Jujur, disiplin, terus adil, dan bijaksana. Lalu yang kedua, nah ini adalah Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Ini adalah Raja Islam, ya, raja yang memeluk agama Islam yang berhasil membuat Aceh mencapai puncak kejayaannya. Sikap kepahlawannya adalah adil, terus selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Lalu Raja Islam lagi ada Raden Patah, yaitu dari Kerajaan Demak. Raja pemeluk Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Sikap kepahlawannya apa? Menghormati kebebasan beragama, berani melawan
sedang duduk di depan kolam. Tiba-tiba terpancar sinar matahari, ya. Dayu duduk di pinggir kolam sambil merenung memikirkan, ya, Raja Purnawarman sambil melihat kolam. Ternyata wajahnya Dayu tadi ada di kolam, ya, terpancar dari kolam. Itu karena sinar matahari. Itu adalah termasuk daripada terkena cahaya, sifat-sifat cahaya. Maka kita kembali pada sifat-sifat cahaya. Ya, sebelum kita cahaya, yang pertama bahwa cahaya adalah, ya, sifat-sifat cahaya. Cahaya berguna untuk membantu melihat benda-benda sekitar, membedakan warna, melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya antara lain merambat lurus, dapat menembus benda-benda bening, dapat dipantulkan, juga dapat dibiaskan. Untuk lebih jelasnya, kita coba yang pertama, bahwa apa betul bahwa cahaya itu merambat, bahwa cahaya adalah merambat lurus. Ya, coba dipraktekkan. Ya, ini. Ya. Dipasangi, coba dipasangi seperti ini. Ya. Bisa. Nah, seperti ini. Nah, disogi sikil, ya. Supaya bisa berdiri. Ya, dilirik tapi potol, ya. Nah, 3-3 satu meja 3. Yuk, coba dipasangi dalon-alon, ya. Dipasangi. Berarti berapa dalon? Ya, yang sedikit bergabung. Ini. 1, 2, 3. Yuk, disikilin jalanan, nih. Gabung sana, dibagi 1, 2, 3, 2. Ya, membuat kelompok lagi. Karena tadi sudah dibuat kelompok, sekarang pindah ke kelompok yang, ya, sedikit saja. Ya, coba disikili kayak Afif. Disikili. Ya. Pindah balik tinggi, kon pindah dibagi kon gabung balingan sama ini. Langsung ke sana, tempatnya aja. Ya. Iya. Udah, dicoba. Jadi lirik, kok pegang. Ya udah. Lirik, kok sempat. Ada orang itu sempat lirik. Nah, yang penting bisa berdiri. Iya. Positif.
dalam gambar. Saat tumbang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karang tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Betul atau tidak? Nah, yang kedua. Ya. Coba yang kedua. Ya. Nah, ikhlas. Ini satu. Jangan kau ngatur dah. Bergabung. Cahaya itu bisa menembus benda-benda bening. Dicoba pakai senter. Agar benda ini bening bisa tembus apa ora? Ya. Ya, ini. Ya. Dicoba. Nah, berarti bisa pirlikaton ya. Nah, bisa tapi kalau di sini tembus atau tidak? Iya, jadi kalau bendanya bening, ya ini bisa tembus ke sana kelihatan, ya. Tapi kalau bendanya gelap, itu tidak bisa, ya. Ya, itu adalah percobaan yang kedua. Langsung ditulis di lembar kerja. Sekarang percobaan yang ketiga. Pakai air. Sini hidup banyu atas kieu bae, atas yang kedat kieu. Yo. Dari sana. Oh, menyambar kabel. Hidup. Gas. Coba kau bawa pulpen. Coba pulpennya dimasukkan ke gelas. Pulpennya masuk ke gelas. Lebokakan, pulpen lebokakan. Apa yang kamu lihat? Hah? Foto lotet tuh? Iya. Itu namanya bahwa apa? Bahwa cahaya bisa dibiaskan. Nah, di sini sudah. Nah, tadi yang pertama apa? Yang pertama bahwa cahaya apa? Cahaya merambat terus. Yang kedua iya, cahaya bisa menembus benda Lalu yang ketiga cahaya dapat dibiaskan. Jelas ya? Jelas. Jadi cahaya, sifat-sifat cahaya tadi sudah dibuktikan bahwa satu, bahwa cahaya dapat menembus benda cahaya merambat lurus. Ini buktinya kalau orang lurus, orang aton. Lalu yang ketiga, bahwa cahaya dapat dibiaskan. Jelas? Ada yang mau tanya? Sudah jelas semuanya? Ya, mari kita simpulkan bersama. Ya. Jadi yang pertama tadi dari awal bahwa sikap pahlawan adalah apa? Orang yang rela berkorban, orang yang orang yang peduli. Ya, itu adalah pahlawan. Kalau kita dalam kehidupan beragama, kita saling menghormati. Contoh kalau orang Islam ibadahnya mana? Mas? Peninggalan Buddha, dan peninggalan Hindu itu berbeda-beda. Udah jelas? Udah jelas?
dibiaskan. Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, sekarang coba mengerjakan evaluasi. Ya, ini bantu Fir. Bantu dibagikan ke yang lain. Bantu Fir. Ya. Aski bantu sana, bagi sana. Ropan. Bagi sana. Ya, ini. Ya, ini dibagi. Ya. Ya belum? Siapa yang belum? Oh, belum? Ya. Ya, sudah mana? Sini. Belakang. Saksaron. Ya, catur keras. Dikumpulkan masing-masing kelompok. Yang mau berpendapat satu-satu masing-masing kelompok aja. Ya, ini nanti dikurasi sama guru. Bagaimana perasaan pembelajaran hari ini? Senang atau senang? Asik atau asik? Ya, jangan lupa ya di rumah belajar untuk persiapan hari besok. Ya, semuanya paham ya? Ya. Kalau pulang ke rumah jangan dulu mampir-mampir sebelum sampai ke rumah. Baiklah, kalau sudah jelas pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Duduk. Ya, baca doa